Maukah kamu membagikan cerita-cerita horor terseram yang pernah kamu alami? Pengalaman yang sudah lama sih sebenarnya. HP yang berbunyi sendiri walau sudah dalam keadaan nonaktif. Kejadian ini sudah cukup lama. Lebih dari 8 tahun yang lalu saya rasa. Semua berawal dari malam itu, malam Jumat. Nah, di rumah cuma ada saya, ibu dan adik saya. Ayah saya sedang bekerja di luar kota. Malam itu seperti biasa. Kami bertiga duduk di kursi sembari menonton TV. Lalu adik saya menelpon ayah saya untuk sekedar menanyakan kabar. Saat panggilan tersambung, anehnya yang menjawab bukan ayah saya, melainkan orang lain dengan suara laki-laki yang menanyakan, "Ini siapa?" Lalu saat adik saya sudah menjawab, saya lupa tepatnya. Kalau tidak salah, panggilan terputus, dan ayah saya kalau tidak salah menghubungi kami. Saat itu di rumah cuma punya satu ponsel, dan ayah saya mengatakan, jika yang berbicara dengan ayah saya tadi itu bukan suara adik saya, melainkan perempuan lain. Tidak lama, hawa rumah menjadi berbeda. Ibu saya buru-buru membaca Yasin, dan kami berdua mengikuti. Setelah selesai membaca Yasin, kami pergi tidur di kamar kedua orang tua. Entah kenapa saya tidak ingin tidur sendiri di kamar depan, yang mana merupakan kamar saya. Jadi, saya ikut tidur bersama ibu dan adik saya berdempot-dempitan di kasur. Awalnya saya tidur di bawah, tapi perasaan saya nggak enak. Jadi saya pindah ke atas, dan hal itu tetap membuat saya tidak dapat tidur nyenyak. Saat hampir tengah malam, kalau tidak salah, ibu saya keluar kamar dan pindah ke kamar depan. Saya mengikuti dan membiarkan adik saya sendiri di kamar itu. Tidak lama, adik saya juga ikut ke kamar depan. Nah, di sini dimulai lagi. HP berbunyi, HP-nya masih tertinggal di kamar orang tua saya, dan terus saja berbunyi. Ibu saya menyuruh saya mengambil HP dan memeriksa siapa yang menelepon. Tapi, saya menolak, karena itu bukan nada dering panggilan, melainkan lagu. Saya merasa takut. Saat HP berhenti berbunyi, ibu dan saya mengambil HP tersebut dan memeriksa. Tidak ada apapun di sana. Pesan atau panggilan masuk, semuanya tidak ada. Lalu, HP itu dibawa ke kamar depan. Tidak lama berselang, lagu yang ada di HP itu kembali mengalun. Karena merinding, ibu memutuskan menonaktifkan HP tersebut. Tidak berapa lama, HP itu kembali memutar lagu. Walau kondisi HP dalam keadaan nonaktif, otomatis kami merinding. Kami terus membaca doa, apa saja yang dihafal. Saya dan adik saya tidur bersebelahan. Dan tidak lama, ada suara kuntilanak yang tertawa, tepat di dekat kami. Saya ingat, bacaan ayat kursi saya bahkan terputar-putar saking takutnya. Malam itu, terasa lama. Walau begitu, kami bisa melewatinya. Dan saat subuh hampir tiba, kalau tidak salah ingat, suara orang mengaji dagri langgar dekat tempat tinggal sudah mulai terdengar. Ibu lalu menghidupkan HP dan mulai menghubungi ayah saya dan menceritakan semuanya. Akhirnya HP itu dijual, karena memang sebelumnya kami membeli HP bekas kalau tidak salah. Dan pertama punya HP, kalau tidak salah. Jadi siang sebelum kejadian, adik saya selalu memutar lagu dari HP itu. Saya menyimpulkan, mungkin mereka terganggu oleh kejadian siang itu. Tapi entah, tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Itu sih pengalaman yang paling mengerikan yang pernah saya alami hingga saat ini.